Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Yumna akan menyampaikan media pembelajaran kelas 2 sekolah dasar tema 4, subtema 3, yakni hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Untuk pembelajaran yang pertama ya. Baik, anak-anakku sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, siap ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Yumna akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia, 1. Menjelaskan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan. 2. Mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat berdasarkan teks. Dan yang ketiga, melaporkan hasil pengamatan kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat. Di sini ada 3 poin ya. Kemudian untuk muatan matematika ada 3 poin juga. 1. Menyebutkan unsur-unsur bangun ruang. 2. Menentukan rusuk pada benda berbentuk bangun ruang. Dan 3. Menunjukkan ruas garis yang membatasi model bangun data dengan tepat. Kemudian untuk muatan SPDP di sini ada 4 poin. 1. Menjelaskan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. 2. Mengidentifikasi karya yang terbuat dari bahan alam. 3. Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar 2 dimensi. Dan 4. Membuat gambar 2 dimensi berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Berikutnya, nah sekarang di sini Bu Yumna sudah mempunyai video. Baik, anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya videonya. Mandi taman. Mandi taman sama dia teman-teman. Yuk kita mainnya teman-teman. Tunggu ya, saya panggil adiknya dulu ya.
Baik, anak-anak semuanya, setelah kalian mengamati video tadi, di sini Bu Yumna masih ada satu video lagi nih. Tolong diperhatikan ya. Halo kanca konten apik. Sekarang aku berada di Taman Pati Sampun, salah satu ruang terbuka hijau di Kota Pemalang selain alun-alun dan mungkin banyak tempat-tempat lainnya ya di Kabupaten Pemalang. Selain dimanfaatkan untuk internet gratis yaitu di area hotspot, ada di sebelah pojok sebelah selatan ya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk bermain anak-anak, ada di paling depan. Juga buat area olahraga boleh untuk jogging. Nah, coba kita lihat di sini. Yang saya heran, coba lihat. Sampah, dan ini sampah plastik mengotori Taman Pati Sampun. Sebenarnya sudah ada tempat pembuangan sampah. Ada sampah plastik, sampah kertas, dan sampah organik. Tapi kenapa masih buang sembarangan? Mikir. Baik, anak-anak semuanya, setelah anak-anak mengamati dua video tadi, coba sekarang apa sih perbedaan dari video yang pertama dan video yang kedua? Iya, video yang pertama tadi anak-anak bisa melihat di sana tadi ada sebuah taman, yang tamannya itu ramai dan tempatnya bagaimana? Iya, bersih, betul sekali. Bersih, terawat, dan anak-anak di sana juga terlihat ceria sekali. Nah, sedangkan bandingkan dengan video yang kedua. Di video yang kedua ini adalah sebuah taman yang bagaimana anak-anak? Ya, tidak terawat. Perhatikan, di situ di bawah itu di tanahnya itu banyak sekali daun-daun yang kering, tidak disapu atau tidak dibuang ke tempat sampah. Terus juga tadi sang orang yang ada dalam video tadi juga menemukan sampah berserakan di taman tersebut. Selain itu juga tempat sampahnya juga apa itu anak-anak? Iya, tempat sampahnya itu rusak. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Yang tadi pertama adalah taman yang baik, yang bersih, dan yang taman kedua ini adalah taman yang kotor dan tidak terawat. Kira-kira nih, kalau kalian mau bermain, pilih yang mana? Pilih taman yang di video pertama atau taman yang di video kedua? Ya, Bu Yumna rasa kalian pasti pilih taman yang di video pertama ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini Bu Yumna ada sebuah gambar juga nih. Yuk kita baca. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, di sini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan taman. Ada yang menyapu, ada yang mengambil sampah, ada juga yang membawa bunga atau tanaman untuk ditanam di taman tersebut. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Mengapa? Ya, karena supaya apa? Supaya taman tersebut menjadi lebih baik atau lebih bersih dan lebih nyaman untuk digunakan bermain. Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Setuju ya? Baik, berikutnya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Oke, itu adalah percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Lanjut. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Ya, isinya mereka sedang membicarakan taman yang begitu bersih dan nyaman. 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasananya bagaimana? Suasananya bersih, nyaman, dan sejuk. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Setuju ya? Ya, setuju kalau kita harus menjaga kebersihan taman. 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Caranya bagaimana? Ya, caranya ya harus kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Apa yang terjadi?
Ya, yang terjadi adalah tempat bermain menjadi kotor, penuh dengan sampah, dan tentu saja menjadi tidak nyaman. Itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Lanjut. Oke. Kosakata tentang kebersihan taman bermain. Nah, kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, yuk di sini ada sebuah teks. Judulnya Tempat Bermain yang Bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika kita ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, ayo kita temukan dan jelaskan kosakata tentang kebersihan dalam percakapan berikut. Di sini, Bu Yumna sudah menggarisbawahi beberapa kosakata. Ada bersih, pengunjung, sehat, pangkal kesehatan, dan lingkungan. Baik, kita artikan atau kita jelaskan arti dari kosakata tersebut. Bersih. Bersih artinya apa? Ya, tidak ada sampah. Kemudian pengunjung. Pengunjung itu artinya orang yang datang ke suatu tempat. Misalnya itu pengunjung taman, berarti orang yang datang ke taman. Sehat. Sehat artinya tidak sakit. Pangkal kesehatan. Pangkal kesehatan itu maksudnya membuat kita menjadi sehat. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat yang ada di sekitar kita. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita pasangkan kata di sebelah kiri dengan arti yang tepat. Baik, kita mulai dari kata sejuk. Sejuk itu artinya? Ya, sejuk itu artinya terasa agak dingin dan segar. Kalau asri? Asri itu indah dan sedap dipandang mata. Kemudian kalau bersih? Iya, bersih tadi sudah ya, bebas dari kotoran. Dan yang terakhir, taman. Taman itu, iya, tempat bermain anak. Betul sekali, seperti ini ya. Sekarang, ayo kita amati bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Amati gambar berikut dengan teliti. Oke, setelah anak-anak mengamati, silakan nanti anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Bu Yumna bagikan lewat Google Classroom. Silakan tulis ciri-ciri tempat bermain yang bersih, ada apa saja. Ya, anak-anak mungkin bisa menulis bebas dari sampah, atau mungkin udaranya sejuk, banyak pohon, dan lain sebagainya. Google. Nah, yang tadi itu di LKPD itu silahkan dikerjakan, kemudian difoto dan diupload lagi ke Google Classroom. Oke, sekarang ini masih ada lagi nih. Dayu dan teman-teman mulai menggambar di taman. Mereka membuat karya 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Sekarang perhatikan, di sini sudah ada garis merah ya. Panjang itu yang ini, yang atas. Sedangkan yang lebar itu yang berdiri ini anak-anak. Jadi karya seni 2 dimensi itu adalah karya yang mempunyai 2 sisi saja, yaitu panjang dan lebar. Contohnya apa saja? Ada gambar, lukisan. Itu namanya adalah karya seni 2 dimensi. Sekarang, nah, ayo sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar berikut. Baik, perhatikan. Ini ada sebuah gambar. Nah, apa ya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar berikut? Nah, setelah anak-anak menyebutkan alat dan bahan, ceritakan juga cara membuat gambar tersebut. Oke. Apa saja alat-alatnya, anak-anak? Alat-alatnya apa? Pensil,
penggaris, rautan, buku gambar yang digunakan untuk membuat gambarnya. Lalu untuk mewarnai, anak-anak bisa menggunakan pensil warna, cat air, dan yang terakhir, krayon. Ini adalah alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni atau gambar 2 dimensi. Sekarang kalau langkah membuat gambar 2 dimensi bagaimana ya? Oke, kita baca bersama-sama. Caranya adalah 1. Menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, misalnya anak-anak mau menggambar gambar 2 dimensi dengan tema alam. Nah, berarti nanti gambarnya adalah tentang alam. Atau dengan tema transportasi, berarti nanti gambarnya tentang transportasi. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Contohnya tadi ada pensil, krayon, penggaris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat sketsa gambar pada media gambar. Sketsa ini dibuat menggunakan pensil ya anak-anak. Dan yang terakhir, setelah sketsanya sudah selesai, lalu sketsa tersebut diwarnai menggunakan pewarna seperti krayon, pensil, atau cat air. Oke. Perhatikan contoh gambar Dayu berikut ini. Oke, perhatikan. Dayu menggambar apa sih ini? Ya, Dayu menggambar jenjang dari kubus yang bersusun. Oke. Kubus itu seperti apa sih? Nah, kubus ini merupakan bangun ruang. Ya, bangun ruang yang mempunyai ruas garis. Ini yang di tanda panah ini adalah ruas garis. Nah, sekarang kita hitung ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Sedangkan untuk jumlahnya, kubus ini memiliki 12 ruas garis. Di sini, Bu Yumna sudah mempunyai contoh nih. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Di sini ada gambar apa? Iya, ini adalah gambar Rubik. Ini Rubik ini berbentuk kubus. Dan yang kedua adalah gambar kotak kado. Iya, kotak kado ini juga berbentuk kubus. Oke, sekarang perhatikan bangun ruang berbentuk balok berikut. Ini adalah kardus. Ya, kardus ini berbentuk balok. Nah, ini juga sama dengan kubus. Dia juga memiliki yang namanya ruas garis. Yuk kita hitung ruas garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, untuk ruas garisnya adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Balok ini juga mempunyai 12 ruas garis. Nah, sekarang tentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut. Oke, di sini ada bangun yang nomor 1. Ini adalah balok. Nomor 2, ini adalah prisma. Ini prisma segi 5. Yang ini segitiga, prisma segitiga. Ini juga prisma segitiga. Sedangkan yang ini juga sama dengan balok ya. Silahkan tugasnya dikerjakan di LKPD kalian, kemudian diupload di Google Classroom. Nah, ini adalah LKPD yang tadi Bu Yumna katakan. Ya, ini LKPD-nya. Nah, ini terdiri dari beberapa latihan. Ada latihan 1, kemudian latihan kedua. Ya, ini sama dengan yang sudah Bu Yumna presentasikan. Latihan ketiga, dan yang terakhir adalah latihan keempat.
Nah, tugas-tugasnya silahkan dikerjakan di LKPD dan difoto, diupload ke Google Classroom. Nah, ini adalah sumber belajar yang Bu Yumna gunakan untuk membuat media pembelajaran ini. Ya, terakhir, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.